Akhir bulan Oktober 1826 diberangkatkan 3 kapal perang Belanda yang membawa lebih dari 1.500 tentara Eropa. Di tengah pelayaran, ketiga kapal Belanda dihantam badai dahsyat, dan satu dari ketiga kapal itu Halo Sobat Budaya Nusantara, ketemu lagi di channel Jajah Desa Melangkori. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang berakhirnya Perang Jawa, yang kebetulan sebulan lagi sudah bulan Juli, di mana pada tanggal 20 Juli tahun 1825 dimulainya Perang Jawa yang berakhir kurang lebih hampir 5 tahun, yaitu pada tanggal 28 Maret 1830. Jadi untuk bulan Juli tahun ini kita akan memperingati 200 tahun terjadinya Perang Jawa, atau lebih dikenal dengan nama Perang Diponegoro. Jadi pembahasan kali ini bersumber dari buku yang berjudul Gedenkschrift van den Oorlog op Java, karya Johannes Muller yang diterbitkan tahun 1847, yang berisi laporan-laporan dari Mayor de Stoors, seorang perwira yang menjadi ajudan dari Luitenant Jenderal de Kock, dan juga Luitenant Kolonel H.M. Lange, serta surat menyurat dari Residen Surakarta saat itu, Kolonel Nahuys. Ketika Perang Jawa baru memasuki tahap awal pertempuran, pemerintah Belanda di Jawa, terutama di tanah Vorsten Landen, banyak menderita kekalahan. Pangeran Frederik yang menjabat sebagai Komisaris Jenderal Perang Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Oktober 1826 memberangkatkan lebih dari 1.500 tentara Belanda ke Jawa. Para tentara Eropa tersebut diberangkatkan dengan 3 kapal perang, yaitu The Zeeuw, The Waterloo, dan The Wassenaar. Dalam pelayarannya ke Pulau Jawa, ketiga kapal perang ini dihantam badai dahsyat, dan sebuah kapal yaitu The Wassenaar yang dinakodai Kapiten Laut Boas Karam. Jadi Kapitan Boas sendiri mengalami patah kaki dan akhirnya meninggal dunia. 2 kapal perang Belanda yaitu The Zeeuw dan The Waterloo akhirnya bisa tiba di Semarang pada awal tahun 1827. Jadi dengan menempuh waktu kira-kira sekitar 100 hari perjalanan laut. Hadirnya pasukan baru dari Eropa yang dilengkapi dengan artileri ini membawa perubahan sangat besar dalam Perang Jawa. Pasukan Diponegoro sedikit demi sedikit mulai menderita kekalahan, apalagi setelah penaklukan Kiai Mojo dan juga penyerahan Sentot Prawiro Dirjo. Kekuatan pasukan Diponegoro ini tentu saja semakin melemah. Jadi kondisi Diponegoro itu semakin tertekan, apalagi setelah ibu dan anak perempuannya juga tertangkap di daerah Kretek, yaitu di sekitar selatan Bantul sana pada akhir September 1829. Setelah itu Luitenant Jenderal de Kock itu mengiriminya surat yang bertanggal 27 Oktober 1829 yang intinya itu meminta Diponegoro untuk menyerah. Namun Diponegoro terus melanjutkan perjuangannya. Dalam tulisan ini juga disebutkan Diponegoro selanjutnya mengembara dari hutan ke hutan di daerah pegunungan Panjer di daerah Kebumen sana. Jadi hanya ditemani oleh cucunya, yaitu putra dari Diponegoro Anom yang tertangkap di Tangkisan Kulon Progo itu, dan juga kedua menantunya yaitu Pangeran Mertonegoro dan Gendhukusumo, serta tentu saja dengan 2 abdi setianya atau punakawannya yang
bernama Banteng Wareng dan Roto. Diponegoro yang menderita sakit dan kelelahan akhirnya mengutus Mas Penghulu, Peke Ibrahim dan Haji Badarudin pada tanggal 9 Februari 1830 untuk menemui Kolonel Clarence. Jadi Kolonel Clarence ini adalah komandan tertinggi di wilayah Bagelen dan Banyumas yang mengepalai 3 resimen, yaitu koloni ke-6, ke-7, dan juga koloni ke-8. Sedikit informasi tentang koloni ini atau pasukan gerak cepat Belanda ini mengalami perubahan ketika pada awal perang Diponegoro antara 1825 hingga 1826 itu hanya terdiri 8 koloni. Namun ketika kedatangan rombongan dari 3 kapal perang Belanda yang satu karam itu akhirnya menjadi 14 koloni yang ditempatkan di hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, ditambah juga dengan 4 detasemen ekspedisi. Jadi sungguh luar biasa penambahan tentara Belanda saat itu. Oke, kembali lagi ke utusan dari Diponegoro 9 Februari 1830 ini menyampaikan usulan Diponegoro untuk mengadakan pertemuan dengan Kolonel Clarence di Remukawal, yaitu kalau sekarang itu sekitar daerah Seruang, Kebumen. Dan selagi menunggu jawaban dari Clarence tersebut, Diponegoro beserta rombongan kecilnya itu melanjutkan perjalanannya ke Kejawang untuk tinggal beberapa saat di sana. Kejawang itu letaknya beberapa kilometer di arah timur laut dari Remukawal, tempat yang disepakati nanti untuk diadakan pertemuan dengan Kolonel Clarence. Akhirnya pada tanggal 16 Februari 1830, Kolonel Clarence menemui Diponegoro di Remukawal, dan itu merupakan pertemuan pertamanya dengan Diponegoro, di mana Clarence itu mengusulkan agar Diponegoro bersedia menunggu kedatangan Lieutenant General de Kock yang saat itu sedang bertugas di Batavia itu untuk menunggu di Menoreh, dekat kediaman Residen Magelang, Palak. Kolonel Clarence juga menyampaikan kepada Diponegoro agar prajurit yang dibawanya ke Menoreh itu tidak lebih dari 450 prajurit atau yang sekarang bersama dengan Diponegoro. Keesokan harinya, jadi tanggal 17 Februari 1830 ya, Diponegoro dan Clarence itu berangkat ke Magelang melewati sisi selatan, jadi dari lewat Kemiri, Petanan, dan Kadilangu, tempat penyeberangan Sungai Bogowonto bagi pangeran dan keluarga Raja Mataram. Jadi ada kisah unik ya di Sungai Bogowonto. Ini merupakan sungai terlarang bagi keluarga Raja Mataram untuk diseberangi. Jadi ada satu-satunya tempat yang diperbolehkan dari keluarga Raja Mataram itu untuk menyeberangi Sungai Bogowonto itu hanya di bagian selatan, yaitu di Kadilangu tersebut yang merupakan titik paling selatan dekat dengan pantai. Dan di situ ada tempuran dengan Sungai Lerang. Jadi di lokasi itulah satu-satunya tempat yang diperbolehkan keluarga dari Raja Mataram untuk menyeberangi Sungai Bogowonto. Alasannya seperti apa? Tidak ada literatur tertulis, cuma kita bisa menduga saja. Jadi Sungai Bogowonto itu dianggap keramat karena semacam ada kutukan. Kita bisa melihat catatan ketika Sultan Agung dan prajuritnya dalam menyerang Batavia 1628 1629 itu kan menyeberangi Bogowonto berakhir dengan kekalahan, dan juga waktu itu ada Amangkurat I atau Sunan Tegal Mas itu kan waktu kekalahan 1677, waktu ada serangan dari Trunojoyo juga menyeberangi Sungai Bogowonto dan berakhir dengan kematian hingga meninggal di daerah Petanan sana dan dikuburkan di Tegal Arum sana, sehingga bergelar Sunan Tegal Arum. Jadi kemungkinan itulah alasan kenapa raja-raja atau keluarga dari kerajaan Mataram, Yogyakarta maupun Surakarta itu dilarang untuk melewati Kali Bogowonto. Jadi setelah perjalanan selama 4 hari, yaitu tanggal 21 Februari 1830, Diponegoro tiba di Menoreh. Namun pengikut Diponegoro sudah bertambah menjadi 700 orang, jadi sudah naik hampir 2 kali lipat. Waktu itu Kolonel Clarence sempat mempersoalkan keadaan ini, namun Diponegoro membiarkannya. 25 Februari
merupakan awal bulan puasa dan Diponegoro menyampaikan kepada klien yang menemuinya bahwa selama bulan puasa tersebut Diponegoro tidak ingin mengadakan pembicaraan dahulu. Namun Diponegoro meminta uang sejumlah 10.000 gulden dan 500 kain untuk pakaian. Selain itu juga Diponegoro minta dibuatkan tempat tinggal bersama prajuritnya selama menunggu pembicaraan dengan Jenderal De Kock yang saat itu belum datang ke Manoreh. Selama bulan puasa berlangsung tidak ada aktivitas yang mencolok selain hanya saling kunjung mengunjungi antara Diponegoro dan juga dari perwira-perwira company. Pada tanggal 25 Maret 1830, Leutnant Jenderal De Kock memberikan instruksi rahasia kepada Leutnant Kolonel Du Perron dan juga Mayor Michiels yang merupakan komandan resimen Kedu untuk menempatkan pasukannya sedekat mungkin di kediaman Residen Magelang, De Vlaag. Akhirnya pada 28 Maret 1830 atau hari kedua dari Lebaran Idul Fitri, Diponegoro pada pukul 7:30 datang ke kediaman Residen Magelang. Kedatangan Diponegoro saat itu adalah untuk merayakan Idul Fitri, seperti umumnya adat Jawa dan kaum muslimin. Namun, Leutnant Jenderal De Kock punya anggapan lain. Pada pukul 11 siang, Diponegoro ditangkap dan di bawah pengawalan Mayor de Stewart dan juga Kapten Roof, akhirnya Diponegoro diberangkatkan ke Semarang untuk selanjutnya dibawa dengan kapal laut ke Batavia.